Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahul asmaul husna fad'uuhu biha. Wassalatu wassalamu ala man jaa bisyari'ati allati hiya 'adlun kulluha, rahmatun kulluha, masalih kulluha, hikamun kulluha, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tarra nahfaduha wa nastafidu biha. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal ulum al-ladunniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wahdatasy syuhud. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus Rais Syuriah PCNU Depok Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syihabuddin, Wakil Rais Syuriah PCNU Depok Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mujib. Saya sering komunikasi tapi di grup WA, baru ini ketemu langsung. Tapi saya lihat kiprah beliau di Depok luar biasa. Calon pemimpin dan Rais Syuriah NU masa depan. Ya, tentunya Kiai Syihabuddin sudah mempersiapkan beliau kader-kadernya. Ketua PCNU Kota Depok Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Ahmad Sorehan. Oh, belum doktor? Hampir. Ya. Ya. Ya, orang itu dari dokter Andes ke dokter itu berapa tahun? Dulu kadang-kadang 6 tahun hanya buang S saja. Dari dokter Andes jadi dokter kan buang S Pak, S itu buang. Para pejabat baik sipil TNI Polri hadir di sini, Kepala Kemenak Kota Depok, juga dari Polres atau dari Dandim atau Dim Depok, yang hadir wabil khusus seluruh pengurus dan jamaah muslimat NU Kota Depok yang saya banggakan. Alhamdulillah. Saya tadi masih di acara bareng Rais Am dan juga Ketua Umum di acara pernikahan putra daripada Bapak Umar Syah. Pak Umar Syah adalah Ketua PBNU bareng Bu Khofifah bersama saya di bidang kelembagaan. Jadi saya hormat kepada beliau karena hari-hari kumpul bersama saya. Bapak Ibu yang dimuliakan, wabil khusus ibu-ibu muslimat, pagi ini saya merasa terhormat bisa hadir di sini. Kagum melihat ibu-ibu yang luar biasa, luar biasa. Memang yang namanya Bu Khofifah ini luar biasa. Punya anak buah muslimat jutaan dia. Saya punya anak buah satu muslimat aja repot banget. Itu guyonannya Kak Busron sama Bu Khofifah. Bu Khofifah ini hebat katanya, pemimpin muslimat yang membawa muslimat jutaan di Indonesia. Saya punya satu muslimat saja di rumah, repot katanya. Repot koordinasinya gitu loh. Nah, ini beliau ini punya luar biasa muslimat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, barangkali yang perlu saya sampaikan di sini, kenapa kita harus bangga dengan muslimat NU?
Karena memang ternyata Nahdlatul Ulama ini organisasi yang sudah maju cara berpikirnya, karena sejak puluhan tahun lalu memberikan pengakuan atau rekognisi terhadap perempuan. Ini saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong dulu ya. Insya Allah nanti malam jam 3 atau yang menjelang subuh saya berangkat ke Amerika, lalu ke Kanada, nyambung ke Qatar. Yang saya mau cerita yang ke Qatar aja ini, yang kaitannya dengan muslimah. Nah, itu di Qatar nanti insya Allah ada pertemuan antara ulama kita Indonesia dan yang diminta salah satunya adalah PBNU, dan PBNU Ketua Umum mengutus saya dengan ulama Qatar dan Taliban. Apa kaitannya dengan pemerintahan Afghanistan? Karena memang di sana perempuan belum bisa seperti ini, belum diberikan kesempatan seperti itu, bisa kemudian berkhidmat kepada masyarakat, terlihat perannya. Susah di sana, sekolah saja belum boleh. Kalau di Indonesia bahkan ada pengurus muslimat punya sekolahan, betul-betul. Ini luar biasa. Jadi Indonesia dalam hal ini muslimat NU, dalam hal ini Nahdlatul Ulama sudah memberikan hal itu kepada wanita. Kita sadar betul bahwa masa depan generasi kita ada pada ibu-ibu. Bu, kira-kira ibu bisa membayangkan nggak kalau perempuan tidak boleh keluar rumah sama sekali? Bisa membayangkan nggak kira-kira? Stres nggak kira-kira? Saya tahu ibu-ibu ini hadir begini selain khidmat, yang kedua dalam rangka ngilangin stres. Betul. Karena kalau ibu-ibu di rumah terus yang terlihat piring kotor, baju kotor, rumah kotor. Kalau begini gembira ya, alhamdulillah tas bisa kebawa. Lah tas itu beli banyak, kalau nggak dibawa dipakai kondangan, pengajian, acara muslimat kan buat apa? Betul. Kebetulan istri saya perempuan, jadi saya tahu persis. Perempuan itu kalau ngaji tasnya lain, kondangan tasnya lain. Betul. Kalau kondangan tasnya kecil ya, cuma buat isi amplop sama buat tempat apa namanya, souvenir. Kalau pengajian biasanya gede buat berkah. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tadi saya sudah dengarkan Kiai Abdul Mujib bercerita tentang NU seperempat, NU sepertiga, dan NU lengkap. Tentu panjang. Saya tahu ibu-ibu sebagian sudah melihat apa yang saya sampaikan di beberapa kesempatan itu ya. Mungkin sekarang katanya sedang spiral. Apa namanya? Sedang spiral gitu. Ya, karena saya biasanya kalau datang ke satu tempat buat syair gitu ya, sedang viral lalu dipelesetin menjadi sedang apa namanya? Spiral. Ya itulah Nahdlatul Ulama. NU ini sangat besar. Saya berkali-kali mengatakan Nahdlatul Ulama ini syajaratun thayyibah, asluha thabitun wa far'uha fis sama. NU ini kurang lebih hampir 100 tahun lalu ditanam, ibarat pohon ditanam oleh para pendirinya. Jadi ibarat pohon, NU ini sudah 100 tahun ditanam, sangat kuat mengakar ke bawah, asluha thabitun wa far'uha fis sama, dan kemudian cabangnya sudah kemana-mana. Kenapa NU sedemikian besar? Ibu, katanya survei Al-Farad, orang yang mengaku sebagai anggota NU itu dari Muslim Indonesia adalah 39%. Ini survei terakhir Al-Farad. Kalau orang Islam di Indonesia jumlahnya sekitar kurang lebih 230-an atau 240,
Maka kalau mengikuti survei Al-Farra yang merasa mengaku warga NU, kurang lebih, yang merasa mengaku anggota NU, kurang lebih hampir 100 juta anggota. Anggota itu seperti apa cirinya? Ya, anggota itu cirinya senang seperti ibu-ibu, pakai baju muslimah, alhamdulillah. Kemudian pakai peci NU. Sekarang banyak sekali orang pakai peci NU, anak-anak kita. Itu bagian daripada mengenalkan itu. Kemudian lagi cara ibadahnya juga di masjid-masjidnya, kalau ditanya masjidmu NU apa Muhammadiyah, apa Persis, apa Al-Wasliyah, dia bilang masjid saya NU. Kok tahunya dari mana? Karena kalau subuh baca kunut, kalau ada acara orang meninggal di kampung saya biasa tahlilan. Yang merasa seperti ini itu kurang lebih 39%. Survei Litbang Kompas yang terakhir lebih dari itu. Litbang Kompas mengatakan kalau tadi yang merasa menjadi warga NU itu anggota NU 39%, maka yang merasa menjadi warga NU adalah sudah 60% dari populasi Muslim Indonesia. Apa bedanya warga? Kalau warga itu dia merasa sehati saja. Termasuk yang kemarin bulan puasa gak puasa, kalau ditanya lu NU atau Muhammadiyah, gue mah kayaknya NU biar gak puasa juga. Walaupun yang sholatnya jarang-jarang, ditanya lu kira-kira Islam lu NU atau Muhammadiyah, gue mah kayaknya NU. Kenapa? Karena dia merasa nyaman dengan NU, karena Kiai NU itu santai-santai, seperti Kiai Mujib, seperti Kiai Syihabuddin, tidak gampang mengkafirkan orang yang jarang sembahyang, tidak gampang menerakakan orang yang tidak puasa. Kenapa? Karena ajarannya sudah diajarkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari agar tidak gampang mengkafirkan dan menerakakan orang. Bu, ini pegang. Kalau ada orang dikit-dikit mengkafirkan orang, dikit-dikit menerakakan orang, itu cirinya dia belum pernah belajar mendalam akidah Asy'ariyah. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia sudah belajar, dia tahu. Kalau ada orang Islam, ya dia jarang sembahyang, ya itu memang tugas kita berdakwah pada dia. Betul. Ada yang belum jilbaban, atau kalau jilbabannya cuma diapain bu? Dicantelin. Itu adalah tugas kita untuk berdakwah pada dia. Jangan mengkafirkan. Karena apa? Karena Imam Asy'ari, saya baca dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Itu Imam Asy'ari bilang pada muridnya namanya Zahir As-Salakhsi. Kata Imam Asy'ari, Zahir ishhad alayya. Kalau kata orang sini bilang, lu dengerin omongan gua. Anni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah. Saya tidak akan gampang mengkafirkan orang Islam selama dia sama sholatnya dengan kita menghadap kiblat. Li'annal kulla yushiruna ila ma'budin wahidin. Karena kata Imam Asy'ari, orang Islam itu apapun ormasnya, apapun madhabnya, pada hakikatnya mereka yushiruna ila ma'budin wahidin, menyembah kepada Allah Tuhan yang sama. Betul betul. Bu, saya mau tanya teman ibu, saudara kita Aisyah, kira-kira nyembahnya sama nggak dengan kita? Sama. Yang beda cuma seragamnya doang, warnanya. Warnanya apa? Biru. Kita memang hijau. Saudara kita Persis sama. Jadi kata Imam Asy'ari, semua sama menyembahnya kepada Allah, ila ma'budin wahid. Wa innama hadza kulluhu ikhtilaful ibarat. Yang membedakan itu hanya cara mendekatkan diri kepada Allah, dan yang membedakan adalah cara berkhidmahnya
berkhidmat di masyarakat. Memang kalau orang NU terkenal ya NU, ya pesantren, ya majelis taklim, ya masjid. Apalagi kalau kita bicara di Indonesia. Kalau sudah bicara pesantren pasti NU, majelis taklim pasti NU, masjid pasti NU. Nah ini. Kalau ibu-ibu pegang ini, oh berarti kita tahu ini Nahdlatul Ulama yang kita ikuti. Bu, kalau ada orang dikit-dikit mengkafirkan orang, dikit-dikit mensesatkan orang, mulai sama kita harus kurangi, kumpul, dan apalagi mengaji. Saya tidak mengatakan tidak boleh kenal, tapi kita harus mulai mengurangi kumpul, dan kalau bisa jangan bahaya. Nanti saya bisa ikut-ikutan seperti dia, mengkafirkan orang dan menerakakan orang. Kenapa? Sebab itu bukan wilayah kita. Saya ingin sampaikan pada kesempatan ini ciri Nahdlatul Ulama yang paling gampang saya sebut, moderatnya itu 4. Ada berapa, Bu? 4. Pertama, NU itu cirinya toleran. Apa? Toleran. Toleran itu artinya menghargai perbedaan. Nah, salah satunya menghargai perbedaan itu tadi saya katakan, kalau ada perbedaan pendapat pada sesama muslim, tidak langsung kita bilang dia kafir atau sesat. Ini pegang dalam syair. Mau dengerin saya bersyair dulu ya. Saya bilang begini, indahnya NU. Wa habbadat tariqatan nahdiyah tahdi ila fikratiha as-saniyah tawassutun tawazunu i'tidalu tasamuhun fasma' lima yuqalu mujaniban ta'nifan aw tatarrufa musahiban takriman aw talattufa murahiban bil adatil muqtalidah ma lam takun li syar'ina mu'aridah fa in takun lil watani muhibba lidinika takun ashadda hubba wal ibratul jawhar wal ma'ani wa laysa bil madhari wal mabani wahdar minat ta'nif wahdar minat tashdidi fil khilafi wal khulfu rahmatun takun dakhrufi himmatuha siyasatur rafi'ah islahu baldina walil ma'murah wa habbadat tariqatan nahdiyah. Alangkah indahnya NU itu tahdi ila fikrati hasaniyah, karena NU ibu-ibu mengajak kepada kita mengikuti fikrahnya. Tadi sudah disebut oleh Ki Abdul Mujib, fikrahnya, cara berpikirnya as-saniyah, yang indah. Apa cara berpikir NU yang indah? Tawassutun, moderat, tawazunun, proporsional, i'tidalu, adil. NU itu adil. Bu, kalau ada orang baik, biar beda agama, kita bilang adil apa adil? Adil, kita bilang baik. NU begitu. Jangan mentang-mentang dia beda sama kita, beda kampung, beda agama, lalu walaupun baik kita bilang jelek. Itu jangan. Itu NU begitu. Saya bilang kemarin sempat spiral juga. Saya kalau ceramah di Masjid Muhammadiyah, bedanya sama di Masjid NU apa coba? Kalau di Masjid Muhammadiyah biasanya memang rapi, manajemennya rapi. Kalau Masjid NU saking ikhlasnya kiai, manajemennya manajemen lillahi ta'ala. Manajemennya apa? Lillahi. Nah, kalau ceramah di Masjid Muhammadiyah, begitu selesai Pak Kiai, ini mohon maaf sebagai penghormatan honorarium, tolong ditandatangani, maaf ada kwitansinya.
Kelihatan jumlahnya Bu. Belum kan? Oh, jadi saya nggak tanya lagi isinya berapa. Nah, kalau di NU biasanya enggak. Main langsung besak. Kadang-kadang kiainya penasaran, gue dikasih berapa ya? Saking penasarannya, surat nanya toilet di mana toilet? Sama panitia nanya toilet, padahal pengen tahu berapa isi. Jadi kalau nanti saya dibelesak sama guru saya wajar aja. Nah, kata saya dalam beberapa hal memang yang namanya manajemen harus rapi. Tapi juga dalam beberapa hal mengelola agama ini juga harus ikhlas. Kiai kalau terlalu manajemen bahaya juga. Kiai NU tuh kalau yang asli pesantren tanya Kiai Mujib, nggak ada diundang orang. Lu mau ngasih berapa buah? Ada nggak yang begitu kira-kira? Nggak ada. Saya itu nggak pernah nanya. Ibu saya tanya nggak kira-kira? Enggak kan? Nah karena guru saya nggak pernah ngajarin begitu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak pernah meminta kepadamu bayaran. Insya Allah mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah berkah. Saya tahu ya, dananya juga nanti pulang pasti dibawain besek. Saya tahu. Alhamdulillah. Ini. Nah, dalam hal ini NU adil. Nah, yang tadi yang paling kelihatan terakhir tasamuh dari 4 fitrah itu, dan ini ciri yang paling utama supaya di masyarakat orang tahu NU itu tasamuh. Tasamuh artinya toleran, toleran artinya menghargai perbedaan pendapat. Kenapa ulama NU mengajarkan kita toleran? Bu, karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Perbedaan itu memang sudah alami. Saya cerita dalam satu kesempatan Allah berfirman di surah Hud ayat 118. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah mau, Allah bisa menciptakan manusia satu model. Islam semua, tidak ada Kristen, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Majusi, tidak ada Yahudi. Kalau perlu Islamnya Bu, bangsanya satu, Arab semua, gak pakai ada Indonesia, Cina, Eropa. Kalau perlu ormasnya satu, NU semua, tidak perlu ada Muhammadiyah, tapi tidak. Wala yazaluna mukhtalifin. Allah menciptakan manusia ini macam, apa namanya? Macam beragam. Kalau kita ke Palu, di Palu sana ada Al-Khairat. Saya kalau ke daerah Sulawesi, mereka Al-Khairat. Al-Khairat milik NU ya, habaib. Maka kadang-kadang sebagian pengurus ini ya pengurus Al-Khairat aktif di sekolahan Al-Khairat, tapi pengurus NU juga. Di Padang memang di sana di kota mayoritas Muhammadiyah. Di Padang kuat Muhammadiyah. Tapi kalau kita di Jawa, dari mulai Banten kampung saya, apalagi sampai Jawa Timur NU semua. Alhamdulillah. Bu, Jawa Timur tempat di mana NU didirikan, apalagi di Jombang, Masya Allah kuat sekali. Itu di Jawa Timur jangan coba-coba nyalon gubernur kalau bukan NU. Makanya yang Muhammadiyah tahu diri mundur, pasti yang nyalon Bu Khofifah. Betul. Nah iya, apalagi Bu Khofifah berat lawan Bu Khofifah. Ya, kan ada guyonannya. Gimana Gus Ipul mau menang lawan Bu Khofifah? Orang istrinya aja pagi-pagi sudah nanya Gus Ipul, Gus, Pak, kopi Pak. Pagi-pagi udah nanya kopi juga. Kopi Pak, ya kopi Pak. Ini guyonannya. Saking
Saking kuatnya NU di Jawa Timur, biasanya Kapolda yang dikirim NU, yang biasa istighosa, Pangdam yang dikirim NU. Bahkan di terminal Bungurasi itu, saking kuatnya NU, copetnya jangan. Nah inilah Allah menciptakan beragam. Supaya apa? Supaya kita saling mengenal. Saya biasa saja, saya kumpul, jangankan kok sama-sama Islam, yang Muhammadiyah, yang Persis di MUI atau dimanapun, mau sama non Muslim saja saya biasa. Ya, kenapa? Yang memang Allah yang menciptakan pasti ada hikmahnya. Salah satunya memang kita diciptakan saling membutuhkan. Indonesia ini sangat besar, tidak bisa diurus oleh NU sendiri, Muhammadiyah sendiri, Persis sendiri, atau bahkan orang Islam sendiri, atau bahkan orang yang lain sendiri, orang Jawa sendiri. Indonesia yang besar ini harus kita kelola, kita rawat bersama-sama. Nah, ini toleran. Bu, ya NU itu saking tolerannya. Kalau melihat ada orang kelihatannya tadi belum sembahyang, masih jauh dari agama, itu tidak gaul. Saya masih ingat cerita tentang Mbah Arwani. Mbah Arwani, Ki Arwani Kudus, tahu ya? Ki Arwani Kudus yang Masya Allah, pondoknya namanya Yambu'ul Quran. Mbah Arwani itu mursyid thariqah, ya pondoknya besar, santrinya ribuan, dan kalau thariqahan itu puluhan ribu. Beliau dulu di Kerapiak sama Mbah Munawir, ngajinya di bawah buyut saya sedikit yang dari Pekalongan. Bapak saya dari Pekalongan, dari Pemalang, ibu saya dari Banten, satu keluarga dengan Ki Ma'ruf Amin. Kebetulan ibu saya adiknya Ki Ma'ruf Amin. Ya, Bu, itu Mbah Arwani tahun 80-an sudah jadi kiai luar biasa. Ke Jakarta naik mobil, mobilnya L300. Itu naik mobil L300, supirnya yang bawa supir pangkalan. Ya zaman dulu jarang yang punya mobil kayak kita sekarang ya. Kayak zaman dulu kalau punya uang buat beli tanah, betul ya? Ya kalau sekarang ini kayak Mujib bukan gak mau beli tanah, tanahnya yang dijual susah, betul. Nah lagi pula memang zaman itu begitu. Maka Mbak Arwani ke Jakarta itu pakai mobil, supirnya ya supir pangkalan. Sepanjang jalan ini supir dari Kudus sampai Jakarta, nyetelnya radionya lagu dangdut, apa namanya, lagu dangdut. Itu Mbak Arwani itu mendengarnya gak marah. Yang marah malah santrinya. Padahal yang disetel itu lagu dangdut, dangdut Romai Rama, Tera Jana. Lagunya Tera Jana Megadang. Itu Mbak Arwani di depan sambil baca Quran, santai sekali, senyum. Dimaklumi. Nah, memaklumi ini kan artinya toleran. Karena beliau tahu orang ini belum sampai ilmunya. Karena ilmunya belum sampai, maka beliau memaklumi. Santrinya marah. Sebut saja namanya Agus. Gus, kowe itu bawa Mbah Arwani, kamu itu bawa kiai kok kamu nyetelnya lagunya lagu dangdut. Lagu Nasi Daria masih lumayan, Gus. Apa kata Mbah Arwani? Biarin. Enak, Gus. Sip. Yang penting kowe ora ngantuk, ora nabrak. Yang penting kamu gak ngantuk, gak nabrak. Itulah hebatnya ulama NU toleran. Lah untuk kayak begini ini ngajinya harus lama. Kenapa? Karena para ulama NU tahu orang itu kadang-kadang memang tingkatan hidayah itu lama dan beda-beda. Ada yang Islamnya duluan, alhamdulillah. Ada yang sudah Islam duluan, taatnya duluan. Ada yang sudah taat nanti yang belum NU. Alhamdulillah kita ini yang hadir, moga-moga ya Islam duluan, taat duluan, NU dulu. Kalau saya lihat dari wajahnya nih yang hadir ibu-ibu, kayaknya sih rata-rata Al-Quran di luar kepala semua ya. Ini Al-Quran di luar kepala semua kan? Kepala di mana, Al-Quran di mana? Nah,
Nah ini yang penting. Kedua, Bu, NU itu cirinya yang kedua adalah akomodatif terhadap budaya. Saya katakan tadi murahiban bil adatil muttaridah. Ini yang paling penting saya katakan, termasuk acara kita halal bihalal pada siang hari ini adalah ini bagian daripada tradisi dan budaya di mana kita harus menghormati. Karena setiap daerah adat dan budayanya beda-beda. Bu, jangan kayak teman-teman yang suka kagetan. Kalau melihat ada satu budaya beda, langsung dibilang sesat. Saya bersyukur ya diajarkan semacam ini oleh para ulama, jadi saya bisa melihat bagaimana budaya itu yang penting kita lihat isinya. Tadi saya katakan dalam syair wal ibratul jauhar wal ma'ani, yang dilihat itu yang penting adalah isinya. Walaysa bil madhari wal mabani, bukan yang dilihat adalah dohirnya, bungkusnya. Orang selawatan kalau isinya bagus walaupun bahasanya Jawa, dengerin. Gak harus bahasa Arab. Sama kayak doa. Doa walaupun bahasanya Jawa, kalau isinya bagus, insya Allah mustajab. Amin. Lah saya pernah dengar ya, orang pergi haji ke Mekah, orang Tegal, dia nggak bisa bahasa Arab kan, bahkan bahasa Arab roh ata ini aja nggak ngerti dia. Pas muter toa, yang lain doanya macam-macam. Allahumma, dia bingung dengan tua, ngajinya ya sedikit. Pas muter sepanjang toa, doanya cuma satu, bahasa Tegal. Pada baik Allah, pada baik Allah. Ditegur temennya, Mbak, lah kok tawaf sampean kok doanya pada baik. Lah ya preman ini, nomor bisa bahasa Arab. Lah kayak wong ya doa pakai bahasa Arab tapi kayak nyong yang maksudnya pada baik kayak kowe. Maksudnya sama kayak itu. Berarti walaupun doanya hanya pada baik, idem gitu loh. Kalau kata kita sekarang doanya apa namanya? Idem. Kata Mbah ini, masa iya malaikat orang paham? Jadi kayak itu. Masa iya malaikat orang paham? Nah ini kalau itu melihat orang kayak gitu nggak apa-apa. Terus apa? Sampai bisa apa? Pada baik semua. Doanya pada baik. Nah, selawatan begitu. Kalau ibu-ibu ke daerah Indramayu, Cirebon, itu nanti dengar ada selawatan sana, bahasanya bahasa sana. Nunggu pengajian kan begitu ibu-ibu kan, temennya belum datang, selawatan nggak kira-kira? Selawatan bahasanya bahasa sana. Alamak ahli neraka, anak papat. Ngerti Rasul? Orang ngerti? Alamat ahli neraka depan. Kaping siji duwe ati sing hasudan. Nomor satu cirinya ahli neraka punya hati hasud. Gak bisa melihat orang dapat nikmat ribut. Tetangganya beli mobil ribut, udah tahu jalan sempit begini beli mobil. Ini orang hasud, betul. Tetangganya anak gadisnya dilamar dokter komen, padahal anaknya nggak cakep-cakep aja ya. Paling pakai dukun. Orang hasud jauh dari surga. Kenapa? Karena penghuni surga itu katanya di hatinya sudah dibuang sifat hasud. Ya. Yang kedua,
ping pindone alamate ahli neraka ana papat kaping siji duwe ati sing hasudan ping pindone dadi wong medhit pisan. Nomor 2 katanya, jadi orang pelit banget, hati-hati, pelit banget. Ya Allah, Bu, kalau sedekah cari yang warnanya paling abu-abu, nggak mau keluarin yang merah, apalagi biru. Ini bahasanya Jawa, tapi ini ngambil dari hadis. Yang tadi ngambil dari Quran. Dalam hadis Nabi katakan, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit, orang yang medit, orang yang korek, buntut kasiran, orang India bilang mah meregehes, cap gahe, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Ini selawatan bahasa Jawa, tapi yang penting isi. Pintelune duwe wajah sing meremutan. Nah itu dulu. Nomor 3, cirinya neraka punya wajah yang apa tadi? Tunggu di surga itu penuh senyum. Itu kenapa kalau orang NU ngaji aja gembira, kan begitu ya? Nggak nakut-nakutin. Yassiru wala tu'assir, basyiru wala tunassir. Berikanlah kemudahan, jangan nyusahin. Berikanlah kabar gembira, jangan nakutin. Itu ulama NU. Nah makanya itu selawatan pakai bahasa Jawa. Budayanya begitu selawatan. Yang perempuan itu begitu. Nanti yang laki-laki selawatan nunggu subuh pakai bahasa lagi. Cuman selawatannya rada ngenes. Karena selawatannya selawatan pensiunan. Yang dua, bapak-bapak itu sambil nunggu subuh, senajan urip duwe pas-pasan, sing penting atine kebak iman, iki nasibe wong pensiunan, urip
ketika misalnya mengajarkan pada muridnya sholawatan pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa, karena beliau itu tahu yang penting pesan yang ada di dalam sholawat itu. Betul? Termasuk saya sering katakan, kalau ada nanti orang baca sholawat, lagunya lagu Sunda, lagunya lagu Jawa, lagunya lagu Padang, lagunya lagu India, lagunya lagu Cina, gak usah kaget. Yang penting sholawatnya, betul. Lagu itu terkait dengan kearifan lokal. Orang Jawa di Jogja, di Solo, saya lama di Jawa. Itu kalau baca Quran, ya memang begitu. Gaya baca Qurannya emang kayak orang Jawa, ya begitu lagunya. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Saya mau tanya, fasih enggak? Panjang pendeknya bener enggak? Nah, lagunya cuma Jawa. Kenapa begitu? Ya emang dia orang Jawa. Orang Jogja suruh baca Quran ke orang Depok gak bisa kiai, karena orang Jogja makanya gudeg. Kan begitu. Nanti ibu ke Padang, orang Padang sholawatannya ayam gelape. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya ke Malaysia diundang wakil menteri perhubungan. Kalau orang Malaysia itu bilang wakil timbalan. Menteri perhubungan disebutnya menteri pengangkutan. Yang undang saya ke sana namanya Datuk Abdul Aziz, jabatannya timbalan menteri pengangkutan. Dijemput saya di bandara internasional yang baru, karena dia yang bangun, dia pamerkan ke saya, Kiai ini saya membangun, ini Malaysia bandara baru, ya saya harus hormati. Saya diundang maulid di Malaysia. Saya kaget, di Malaysia itu kalau orang maulid mirip dengan kita, cuma tadi lagunya lagu Melayu, lagunya Cindai kalau sholawat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyadi wa dawani ala layali wa tabalami ya tubayaju ya tarami. Jadi sebenarnya Depok apa Malaysia? Sering main ke Malaysia berarti ya? Allah. Yang saya tak akan lupa begitu saya ke Cina itu. Lain waktu saya ke Cina, saya sholat di masjid langsung. Nah, itu begitu sholat saya dengerin adanya lagunya Mandarin. Saya kaget, asik juga ya. Mau ketawa takut kuat. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la begitu asrokol lagunya Jet Li Wong Fai. Begitu bangun, ya Nabi salam alaikum, ya Rasul salam alaikum.
Cuman yang terakhir kemarin saya kali terakhir pergi dari Pakistan. Pakistan, India, satu budaya. Satu budaya. Saya bertemu Syekh Taqi Al-Usmani, asalnya India, kemudian beliau ke Pakistan hijrah karena pecahnya India Pakistan dulu. Ternyata India Pakistan ya budayanya juga khas, penghormatannya sama, mirip kita, cuma mazhabnya Hanafi. Ya, kalau Hanafi dia tidak kunut memang, tapi sama dengan kita, tahlil, ziarah kubur sama. Yang beda apa? Yang beda beberapa kearifan lokal. Kalau selawatan orang India beda sama Cina. Dia lagunya kucuk-kucuk kota. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ah sya'ni wa daraji, apakah ya jangan diterusin, jangan diterusin. Jadi nanti kalau saya cerita selawat Afrika, Maroko, Mesir, dah sampai asal saya bisa. Intinya itu baru dua ciri daripada NU. Saya harus menyudahi ngaji kita, ya ibu-ibu. Saya cuma pesan satu, ibu-ibu yang hadir muslimah, jangan pernah berhenti mencintai Nahdlatul Ulama. Cintai Nahdlatul Ulama, tanamkan kecintaan NU pada anak-anak kita dari kecil. Saya diajari cinta NU dari saya umur 6 tahun, 7 tahun. Ayah saya ikut muktamar NU di situ Bondo tahun 83-84 kan Munas muktamar di sana Kiai. Saya tahu itu di lemari kita bapak saya ada stikernya, Munas NU Situbondo, Muktamar NU Situbondo tahun 1983-84. Saya masih kecil, 6-7 tahun saya lihat. Jadi saya tahu NU dari situ. Ibu saya ini sama kayak ibu-ibu muslimah. Anak kita harus ditanamkan. Apalagi saya tahu di Depok ini tantangannya berat. Betul? Banyak orang tua NU yang nyesel jadi NU. Loh kenapa? Karena tidak menanamkan ke-NU-an pada anak-anaknya. Padahal menanamkan ke-NU-an nomor satu paling kuat dari muslimah. Sebab ibu-ibulah yang mengasuh anak kita dari kecil, gendong, termasuk ngajak pengajian ini. Bayangkan kalau anaknya dari kecil diajak ke acara muslimat NU, insya Allah tertanam dalam pikirannya sebuah organisasi besar sedunia dan bahkan akhirat, namanya Nahdlatul. Jangan hanya kemudian ditanamkan, tapi juga kemudian betul-betul nanti diajarkan agar mereka berkhidmah pada NU. Dari mulai masuk sekolah, nanti anak-anak ibu mulai masukkan ke IPNU. Kemana namanya? IPNU dan IPB NU. Nanti kalau sudah IPNU, IPB NU, besar lagi masukkan ke Ansor dan ke Fatah. Ya, baru nanti kalau sudah pasti masuk Ansor Fatayat dengan sendirinya akan menjadi NU dan muslimat NU. Bagaimana caranya? Ayo kita hidupkan sekolah-sekolah yang dimiliki oleh orang NU. Sekolah ini dimiliki orang NU, pesantrennya Kiai Mujib, pesantrennya Kiai Syihab. Siapapun kiai kita yang punya pesantren, yang punya sekolah, yang punya madrasah, kita taruh anak kita di sana karena mereka kiai-kiai kita insya Allah akan menanamkan kecintaan kepada Nahdlatul Ulama. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.